Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma ya rabbi bijahi sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ijma' bainana wa baina maqam siddiqiyatil kubra wal khilafatil umma wa fathal mutlaq wal usul al muhaqqaq wa ilmil yaqin wa ainihi wa haqqihi wa dirayat asyamilata allati la tabqa ma'janu minha abada wa ta'limaha wa nashraha wa ilma tawil wa ata' al jazil wa husna al khitam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah sampai kepada bulan yang mulia, bulan yang agung, yang mana bulan di sini difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah yang agung, yaitu ibadah puasa. Awal mulanya difardukan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala melewati ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana dalil ini mendapatkan, kalau kita lihat daripada dalil ini, pada dalil ini ada sebuah makna yang sangat luar biasa. Makna ajib yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Dimulai daripada kata-kata ya nida. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya nida bermakna kepada ada talatuf, ada kelembutan. Di situ Allah Subhanahu wa taala diawali dengan kelembutan dengan menyuruh orang beriman, ya ayyuhal wahai. Sebagaimana kita ketika menyuruh anak ataupun kita kadang menyuruh istri ataupun yang lain untuk menyuruh sesuatu, ketika itu kita memakai kata-kata nida, wahai anakku, wahai istriku, wahai kawanku. Karena kata ya ini, ya nida ini kata-kata talatuf, lembut. Kemudian dilanjuti dengan ya ayyuha dibuat dengan dhamir. Kemudian alladzina dengan isim mausul yang bermakna kepada latif, indah. Diawali dengan kata-kata sifat, menyifati siapa yang Allah panggil dengan sifat amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, dengan sifat orang yang beriman. Yang mana sifat beriman ini adalah sifat sampai kepada martabat usta. Martabat pertama adalah martabat Islam. Setelah Islam kemudian naik kepada martabat iman, yaitu martabat usta, pertengahan. Kemudian naik lagi kepada martabat setinggi-tinggi martabat dalam arkanuddin, yaitu martabat ihsan. Anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fakun yarak. Kan seperti itu, martabat tertinggi martabat ihsan. Allah Subhanahu wa taala menempatkan dalil untuk orang berpuasa pada martabat usta, yaitu martabat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Kutiba dibuat dengan kata-kata kutiba, dibuat dengan kalimat mabni ala majhul. Kenapa nggak dibuat dengan mabni ala ma'lum? Kenapa nggak dibuat dengan kataba? Ya ayyuhalladzina amanu kataba alaikumus siyama, kataballahu alaikumus siyama. Kenapa nggak seperti itu? Tapi dibuat kata-kata kutiba. Kutiba itu mabni ala majhul bermakna lutuf juga, bermakna lembut, sangat berakhlak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama. Kepada siapa puasa ini? Dan ketika itu pada ayat tersebut pun juga dilanjuti oleh Allah Ta'ala, yaitu berupa ketidaksulitan dalam mengamali ibadah puasa ini, yaitu dibuat dengan kama kutiba alaikum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dinisbahkan kepada sebagaimana yang telah aku fardukan kepada orang sebelum kamu. Berarti ibadah ini ada pada dahulu dan sekarang pun ibadah ini tidak sulit. Jadi begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh mengkhitab manusia pada zaman Rasulullah, yaitu dengan khitab yang lemah lembut agar semua manusia mau untuk melakukan ibadah puasa. Dan di situ bisa kita lihat permasalahan bahwa daripada kata-kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, daripada orang sebelumnya,
Apakah mereka juga ada puasa? Apakah puasa mereka itu itlak, mutlak kepada puasa umum mutlak ataupun khusus? Dikatakan oleh Syekh An-Nadawi dalam kitabnya As-Siyamus Sabiqah mengatakan bahwa ad-diniyah, agama sebelum daripada agama Rasulullah, ini semua ada puasa. Akan tapi puasa dari segi kefarduan ada puasa, bukan dari segi kekhususan bagaimana kaifiyah daripada puasa. Kaifiyah dari puasa kita yaitu pada bulan Ramadan, satu bulan penuh. Umat terdahulu dikatakan dalam kitab tersebut bahwa seperti umat Yahudiyah ataupun umat Nasrani, mereka berpuasa diawali oleh 30 hari. Kemudian dilanjuti dengan 7 hari, jadi 37 hari. Kemudian ditambah oleh Malikil Muluk pada masa itu menjadi 40 hari. Kemudian ditambah lagi 10 hari. Karena mereka itu ketika itu belum ada kaifiyah dalam berpuasa, akan tapi hanya diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, maka ketika itu adalah kurang dan ada lebih. Itu sebagaimana disebutkan dalam kitab tersebut. Maka sungguh indah kita sekarang ini, puasa kita ditetapkan pada 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan, yang mana sebenarnya awal tasyri' pengsyariatan puasa ini yaitu terjadi pada awal, yaitu ketika puasa Asyura, diawali ketika puasa Asyura, kemudian ditambah dengan 3 hari setiap bulannya, disunahkan 3 hari berpuasa setiap bulan, kemudian ada puasa Asyura, kemudian yang ketiga baru disyariatkan puasa Ramadan. Lanjutan daripada ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa natijahnya ya Rabb? Apa hasil daripada kita puasa ya Rabb? Hasilnya adalah la'allakum tattaqun. Dengan lafaz yang sangat lembut, la'alla, lafaz tamani. Bagaimana Allah Ta'ala berharap kepada kita agar kita ini lembut, agar kita ini bertakwa. Indah kalimat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua ayat tersebut dipenuhi dengan kelembutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah natijah, adalah hasil daripada kita berpuasa. Kalau kita lihat daripada ayat lain seperti kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal fajri, sampai kepada akhir la tubashiruhunna wala akifuna fil masajid tilka hududullahi thumma yubayyinullahu an-nas la'allahum yattaqun. Kita lihat daripada ayat lain pun diakhiri dengan kata-kata takwa. Dijelaskan bahwa puasa ini adalah wajib, habis itu diakhiri dengan takwa. Habis mengatakan puasa, kemudian diakhiri dengan takwa. Kenapa? Karena ini adalah natijah daripada samar, buah daripada kita berpuasa, hasil daripada berpuasa. Maka sungguh puasa ini sangat luar biasa. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa puasa ini dapat mencegah daripada perbuatan syaitan. Karena syaitan, jalur syaitan untuk mengganggu syahwat manusia yang ada dalam hati manusia ini adalah melewati makan dan minum. Seraya sebagaimana kata Rasulullah bahwa inna syayatin la yajra majrad dam ibni Adam fayadiku majariyahu. Kan? Bahwa sungguh syaitan ini ada pada urat nadi ibnu Adam. Maka kita sempitkan urat nadi tersebut bilju' dengan lapar. Maka lapar ini adalah sebuah karunia. Lapar ini bukanlah aib. Lapar ini bukanlah sebuah kekurangan. Rasulullah SAW adalah sesempurna makhluk, sesempurna insan, dan beliau adalah orang yang paling lapar. Sampai dikatakan riwayat bahwa Rasulullah ketika lapar, beliau mengikat batu di perut beliau yang kurus, yang mulia, yang indah, untuk menahan lapar beliau. Begitu. Maka lapar ini bukanlah sebuah kekurangan. Lapar ini bukanlah sebuah aib bagi manusia. Maka lapar dikatakan juga sebagai nikmat. Karena Rasulullah pun juga lapar. Kita lapar, maka kita mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, maka ketika itu disyariatkanlah kepada kita
berpuasa agar semua kita bisa merasakan bagaimana rasanya lapar. Dan begitu juga bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala menyombongkan kita orang yang lapar ini kepada para malaikat-malaikat. Kata Allah taala dalam hadis katakan, unzuru ya malaikati, lihatlah kalian wahai malaikatku, ala abdi, kepada hambaku yang seperti apa? Taraka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli, karenaku, bukan karena orang lain. Nikmat syahwat, nikmat ladzat, makanan dan minuman itulah sesuatu yang paling nikmat di dunia. Tapi ditinggalkan karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh besar faedah daripada berpuasa ini. Bahkan dalam ayat Allah katakan bahwa innallaha yuwaffa sabirun bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada orang-orang yang sabar dengan tanpa hisab, memberikan pahala dengan tanpa hisab. Orang yang sabar adalah orang yang seperti apa? Yaitu orang yang berpuasa. Karena dikatakan Imam Ghazali bahwa as-shaum nisfus sabar, was-sabar nisful iman. Sabar melipati kelebihan, yaitu Allah memberikan kepada dia pahala yang tidak terhingga. Allah langsung yang memberikan pahalanya. Begitu juga orang yang berpuasa, karena orang yang puasa penuh dengan kesabaran. Puasa yang seperti apa? Seperti dikatakan oleh Imam Ghazali, puasa ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khawasil khusus. Puasa yang seperti apa? Awam, puasa yang imsak minal mufattirat al-hissiyah, itu awam. Menahan daripada yang membatalkan yang hissi, apa? Makanan, minuman, masuk rongga, ke dalam rongga, ataupun seperti berjima dan yang lain-lain. Itu secara hissi, itu orang awam. Ditambah lagi kita naik derajat kepada puasa khusus, saumul khusus, yaitu puasa orang al-imsak minal mufattirat wal muharramat, menahan daripada yang membatalkan dan kepada hal-hal yang mengharamkan. Naik lagi derajat kepada khawasil khawas, imsak mufattirat wal muharramat wa syubhat, segala sesuatu yang ada ini termasuk ke dalam imsak batiniyah. Karena di sana khilaf baina ulama tentang permasalahan ghibah. Khilaf dari ulama ghibah, apakah ghibah ini membatalkan puasa ataupun tidak. Kenapa? Karena kembali kepada hadis khamsun yufattirnas, ghibah, kadzab, namimah wa kadzab, al-yamin al-kadzibah. Satu lagi saya lupa nih, al-yamin al-kadzibah. Daripada hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa khamsun yufattirnas, bisa membatalkan puasa. Maka di sini ikhtilaf para ulama bahwa mengatakan ghibah daripada madhab Imam Ibnu Hanbal mengatakan bahwa ghibah ini membatalkan puasa dan wajib qadha. Itu seperti mana yang dikatakan oleh Imam Auza'i daripada madhab Ibnu Hanbal. Dikatakan lain oleh imam lain daripada madhab Ibnu Hanbal seperti Ibnu Hizam. Ibnu Hizam mengatakan bahwa puasa tidak batal, pahala hilang, tapi wajib juga qadha. Sama, akhirnya sama aja berdua bahwa ini mewajibkan qadha. Tapi alhamdulillah mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan bahwa ini dapat menghilangkan pahala puasa, akan tapi tidak diwajibkan untuk qadha. Puasa sah, akan tapi menghilangkan pahala puasa. Semoga kita terhindar daripada sifat-sifat ghibah, tipu, sifat namimah, sumpah palsu dan yang lain-lain, karena ini termasuk ke dalam menghilangkan fadilah puasa. Seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali, kita tidak masuk ke dalam puasa khawasil khawas. Semoga kita dijadikan orang-orang yang berpuasa sebagaimana puasanya Rasulullah, sebagaimana puasanya para sahabat, sebagaimana puasa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Wallahu alam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.